Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Quraish Shihab, yang saya hormati kawan saya dari Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mu'ti, yang saya hormati Kiai Arifin dari Majelis Hukama. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Islamic Book Fair yang sudah menyelenggarakan dan mengorganisir panel pada sore ini yang dikerjasamakan dengan Majelis Hukama di Indonesia. Ya. Saudara-saudara sekalian, salah satu isu tentang perdamaian yang paling urgen tentu saja adalah perdamaian di dalam negeri. Ya, itu yang paling pokok. Perdamaian di dalam Indonesia, di dalam negeri kita, itu tantangan yang paling besar yang kita hadapi. Dan juga perdamaian di dalam tubuh umat Islam sendiri. Ini juga merupakan tantangan yang harus kita jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ingin membahas isu tentang perdamaian dari pengalaman Nahdlatul Ulama pada skala nasional atau domestik, dan juga perdamaian di dalam tubuh umat Islam sendiri. Saya akan mulai dengan pengalaman perdamaian di Indonesia secara umum ya. Saya berpandangan bahwa salah satu kunci suksesnya transisi politik di negeri ini dari era otoriter ke era yang lebih terbuka dan demokratis, itu salah satunya adalah karena sumbangan dari kelompok-kelompok Islam, baik berupa ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Jamiyatul Khair, Nahdlatul Watan, Matlaul Anwar, Al-Wasiliyah, dan seterusnya. Kesuksesan dan kestabilan yang kita nikmati di negara kita ini terus terang terjadi juga karena peran dari umat Islam yang ada di Indonesia. Saya baru pulang dari Pakistan beberapa hari yang lalu, dan sebagaimana kita tahu kondisi politik di negara-negara muslim di kawasan anak benua India sekarang ini, baik Pakistan maupun Bangladesh, kurang menggembirakan. Antara lain karena terjadinya ketidakstabilan politik, ketidakstabilan kehidupan sosial di negara itu. Nah, kita bersyukur bahwa negara kita sekarang ini menikmati kestabilan, menikmati keadaan yang tenteram, dan hubungan-hubungan sosial yang cukup damai. Ini semua dalam pandangan kami, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, jelas ada kaitannya, ada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam. Dari mana umat Islam mempunyai kontribusi di dalam membangun perdamaian dan kestabilan sosial ini? Salah satunya dari model pemahaman keagamaan yang dikembangkan di dalam ormas-ormas Islam di Indonesia. Kita yakin bahwa pemahaman keagamaan yang dikembangkan di kalangan umat Islam di Indonesia
itu adalah pemahaman keagamaan yang mendukung perdamaian. Keagamaan yang memicu konflik atau memicu pertengkaran di dalam tubuh umat Islam sendiri ataupun antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Saya yakin semua umat Islam di Indonesia atau sebagian besar umat Islam di Indonesia mengembangkan pemahaman-pemahaman keagamaan untuk terciptanya perdamaian ini. Nahdlatul Ulama misalnya mengembangkan, sebelum Kementerian Agama Indonesia saat ini mengembangkan gagasan ini sebetulnya sudah diajarkan selama puluhan tahun, selama waktu yang cukup lama sekali di kalangan santri-santri, di kalangan pelajar-pelajar yang menempuh pendidikannya mereka di sekolah-sekolah yang dikelola oleh ormas-ormas Islam ini. Nahdlatul Ulama misalnya mengembangkan konsep tentang 3 model ukhuwah. Ini adalah konsep yang pernah dicetuskan oleh Ki Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU pada era Gus Dur dulu. Ki Haji Ahmad Siddiq mengembangkan 3 model ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Gagasan seperti ini jelas diperlukan ya, untuk membangun sikap-sikap di dalam warga Nahdlatul Ulama dan juga di kalangan warga Muslim pada umumnya untuk mempunyai sikap yang bisa membangun persaudaraan pada semua level. Persaudaraan pada level keagamaan, persaudaraan pada level kebangsaan, dan juga persaudaraan pada level kemanusiaan. Kemudian di segi yang lain kita juga melihat hampir semua kelompok-kelompok Islam di Indonesia, ini bagi saya fakta yang sederhana tetapi penting untuk digarisbawahi. Semua kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia termasuk Nahdlatul Ulama sendiri itu menerima keberadaan bentuk negara yang kita tinggali ini, yaitu negara nasional atau yang disebut dengan nation state, daulah watoniyah. Ini adalah ajaran atau pandangan yang penting digarisbawahi, bahwa di dalam keyakinan umat Islam di Indonesia tidak ada konflik, tidak ada kontradiksi antara keislaman dan kebangsaan, antara menjadi Muslim dengan menjadi warga negara Indonesia, antara mengikuti ajaran Islam dengan hidup di bawah pemerintahan nasional, yang pemerintahan ini bukan pemerintahan agama, bukan negara agama, dan bukan negara yang berasaskan agama. Dan bentuk negara seperti ini diterima oleh umat Islam di Indonesia. Ini bagi saya menciptakan kondisi yang kondusif untuk perdamaian di Indonesia. Seandainya pemahaman keagamaan yang berkembang di dalam umat Islam adalah pemahaman yang lain, ya, yang kontradiksi dengan pemahaman kebangsaan, boleh jadi kita tidak akan menyaksikan situasi yang damai seperti sekarang ini. Yang berikutnya, saya ingin menunjukkan beberapa pengalaman-pengalaman sederhana yang membuat umat Islam di Indonesia ini bisa damai. Salah satu sumber yang membuat perdamaian di Indonesia adalah pendidikan.
pendidikan umat Islam di Indonesia ini, itu kira-kira kalau mau dibagi, itu ada dua pendidikan besar. Ada pendidikan keagamaan dan ada pendidikan yang bersifat umum. Pendidikan keagamaan itu bisa melalui institusi swasta, seperti di dalam perguruan-perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh masing-masing ormas ini. Muhammadiyah punya banyak universitas, NU juga punya banyak universitas. Tetapi menurut saya kontribusi yang penting adalah disumbangkan oleh lembaga pendidikan yang disediakan negara, yaitu lembaga pendidikan yang disebut dengan IAIN dan UIN. Saya tidak tahu angkanya Mas Mukti, tetapi saya yakin bahwa mungkin ya sekitar 70% anak-anak NU yang kuliah di perguruan tinggi negeri itu sebagian besar 70%, mungkin lebih bahkan, itu ke UIN dan IAIN. Ya sederhana saja alasannya, karena ini perguruan tinggi yang dekat dengan kita secara keagamaan dan murah. Murah, karena umat Islam ini kan masih banyak yang ekonominya masih rendah. Jadi sebagian besar generasi muslim yang kuliah dari kalangan NU itu belajar di IAIN. Nah, Muhammadiyah juga sama, kurang lebih, meskipun Muhammadiyah ini juga punya perguruan tinggi sendiri, tetapi banyak anak-anak Muhammadiyah yang juga kuliah di IAIN. Nah, ketika mereka bertemu di IAIN ini kemudian mereka makin mendekat. Bacaannya sama, dosennya sama, kemudian pengalamannya dalam kuliah juga sama, meskipun ketika di perguruan tinggi yang NU masuk PMII atau HMI, yang Muhammadiyah ikut IMM misalnya, tetapi itu sampingan. Yang paling utama adalah mereka ini pergi kuliah ke kampus yang sama. Itu membangun pengalaman yang disebut oleh sebagian pengamat itu pengalaman konvergensi, pertemuan. Nah, ketika anak-anak NU dan Muhammadiyah ini bertemu di kampus yang sama, ini membangun situasi yang makin mendekat. Pertengkaran lama gara-gara perbedaan pendapat dalam soal-soal agama, peribadatan, itu lama-lama makin mengecil, makin melemah itu perbedaan itu, dan sekarang ini ya makin mendekat. Kemudian juga anak-anak NU dan anak-anak Muhammadiyah dan juga anak-anak dari keluarga muslim yang lain, yang mereka pergi ke perguruan tinggi negeri yang bukan agama, umum ya. Ada UI, ada ITB, ada IPB dan seterusnya. Itu juga mereka mengalami perjumpaan terus-menerus di sana. Sehingga terjadi konvergensi atau pertemuan antara generasi-generasi muslim ini. Mereka pergi ke kampus yang sama, menikmati pendidikan yang sama, mengalami situasi pendidikan yang kurang lebih juga mirip dan sama. Ini semua membawa situasi yang damai. Nah, terakhir ya, tentu saja kita tidak bisa mengabaikan bahwa kalau kita sebut damai, bukan berarti tidak ada perbedaan-perbedaan, tidak ada, kadang-kadang ada konflik, ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Itu tidak begitu. Damai itu tidak menafikan sama sekali adanya konflik. Saya mendefinisikan damai adalah ada situasi konflik, tapi kita mampu mengatasinya. Itu bagi saya yang penting. Karena tidak mungkin hidup di bumi ini lepas dari konflik, itu tidak mungkin. Dan ya itu juga kehidupan yang tanpa konflik itu juga nggak menarik. Nggak menarik lah. Kalau kehidupan kok damai-damai semua itu bikin orang ngantuk menurut saya. Konflik itu harus ada. Harus ada. Tetapi konflik yang mampu kita kelola. Konflik yang
yang kelolable, itu ya. Konflik yang bisa dikelola. Nah, umat Islam di Indonesia menurut saya mengalami konflik-konflik di dalam tubuhnya. Ada perbedaan antara NU Muhammadiyah soal hilal, ya. Nah, terus itu muncul terus itulah, sampai kiamat nggak akan hilang itu. Dan solusi Muhammadiyah mau mengadakan kalender global itu bagi saya tidak realistis itu. Tidak realistis. Ya nggak apa-apa Muhammadiyah mengusulkan itu, nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu tidak realistis ya. Bagi saya ada konflik-konflik, ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang paling seru akhir-akhir ini kan antara NU dengan kaum Salafi. Ya, teman-teman Wahabi Salafi kan, wah seru sekali itu. Muhammadiyah dengan teman-teman PKS kemarin dulu ya, gara-gara rebutan masjid misalnya, nah, itu selalu ada. Tetapi kita bisa mengelola. Jadi saya mendefinisikan damai itu bukan the absence of conflict. Ya, peace itu bukan the absence of conflict. Peace itu artinya adalah situasi damai karena kita mampu mengelola konflik. Nah, umat Islam di Indonesia termasuk NU Muhammadiyah ini mampu mengelola konflik. Nah, ini bagi saya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan saya ingin mengatakan menutup ceramah saya dengan menekankan sekali lagi suksesnya konsolidasi politik yang stabil dan demokratis di Indonesia dengan segala masalahnya. Ya, dengan segala masalahnya. Kita tahu politik di Indonesia punya masalah, demokrasi di Indonesia punya masalah, tetapi kita tetap bisa membangun kehidupan yang stabil dan damai. Ini semua terjadi karena sumbangan umat Islam. Dan unsur terbesar umat Islam di Indonesia adalah NU dan Muhammadiyah. Karena itu kita sebagai bangsa Indonesia patut memberikan apresiasi kepada NU Muhammadiyah karena mengembangkan kemampuan mengelola perbedaan-perbedaan sehingga tercipta kehidupan yang damai. Tahun ini itu ada suatu peristiwa penting, mungkin lepas dari perhatian Anda semua, yaitu kunjungan dua tokoh. Pertama adalah Grand Sheikh Syekhul Azhar yang sudah terjadi pada bulan Juli kemarin. Kemudian September besok itu adalah Paus Fransiskus mau berkunjung ke Indonesia. Nah, kebetulan dua tokoh ini itu pernah dulu menandatangani dokumen tentang persaudaraan kemanusiaan pada tanggal 4 Februari tahun 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Grand Sheikh Al-Azhar Dr. Ahmad At-Thayyib yang menjadi imam dan Grand Sheikh Al-Azhar dan sekaligus menjadi tokoh utama dalam majelis hukama ya. Dan Paus Fransiskus. Nah, peristiwa ini peristiwa penting karena bertemunya dua tokoh besar agama dunia. Mereka menandatangani dokumen persaudaraan. Nah, peristiwa penandatanganan dokumen ini kemudian diperingati setiap tahun dengan pemberian hadiah. Yang tadi disebut oleh Mas Mukti, yaitu hadiah yang disebut dengan hadiah Zayed untuk persaudaraan kemanusiaan. Nah, tahun ini yang mendapatkan hadiah Zayed untuk persaudaraan kemanusiaan, salah satunya ada 3 atau 4 lembaga, salah satunya adalah NU dan Muhammadiyah. Pada bulan Februari awal tahun ini. Dan tahun ini tokoh ini akan hadir ke Indonesia, yang Grand Sheikh sudah datang ke Indonesia. Pada bulan September besok Paus Fransiskus juga datang ke Indonesia. Ini semua bagi saya kebetulan-kebetulan yang menandai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan keagamaan kita yang kondusif membangun perdamaian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih, Gus.